Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda dalam ibadah online ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Perlengkapan Senjata Allah. Mari kita baca Efesus 6 ayat 10 sampai 17 yang berbunyi demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara sekalian, Tuhan ingin agar kita menjadi orang Kristen yang kuat secara rohani, tidak lembek, tidak mudah kalah dan menyerah. Karena itu Alkitab melukiskan kita sebagai seorang prajurit, sebagai seorang tentara yang sedang berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Dunia ini memang bukan taman untuk bermain, tetapi dunia ini juga merupakan medan untuk kita berjuang. Tetapi kita harus sadar bahwa lawan atau musuh kita bukan darah dan daging. Artinya, mertua saudara bukan musuhmu, tetanggamu, teman sekantormu bukan musuhmu. Musuhmu adalah si iblis yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita. Dan kita perlu tahu kerajaan iblis itu terorganisir secara rapi. Iblis itu tidak maha hadir, tetapi dia menyebarkan anak buahnya ke seluruh bumi ini. Sehingga ada yang menyebutnya sebagai penguasa teritorial. Misalnya iblis yang menguasai di Bali itu beda dengan iblis yang menguasai di Jawa misalnya ya. Ya mungkin di sana disebut leak, di Jawa disebut apa? Kuntilanak, sundel bolong begitu. Kalau di Amerika lebih keren, pakai jas ya. Dracula, Mr. Frankenstein misalnya. Tetapi semua roh-roh jahat itu tunduk kepada yang paling tinggi, yaitu si Lucifer tersebut. Nah, untuk menjatuhkan manusia, kalau dia datang dengan cara yang menyeramkan, orang kabur semua. Tapi dia melakukan tipu muslihat. Dia membisikkan pikirannya, isme-isme, pandangan-pandangan yang tidak cocok dengan Alkitab, misalnya tentang LGBT lah. Sehingga manusia akhirnya berpikir bahwa yang benar itu salah, yang salah itu benar. Dan ini adalah sebuah sistem yang dibangun oleh setan untuk menghancurkan orang-orang percaya untuk memerangi kerajaan terang tersebut. Tetapi walaupun dia pakai pancingan, ya tipu muslihat, tujuannya satu sebetulnya. Yohanes 10 ayat 10 berkata pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia ingin mencuri sukacita kita, membunuh kita, dan akhirnya mencampakkan kita di neraka. Nah, serangan iblis itu bermacam-macam bentuknya dan bisa ditujukan ke berbagai aspek kehidupan. Misalnya, dia menyerang rumah tangga kita sehingga rumah tangga cekcok, macam-macam masalah muncul. Ada penyakit yang seringkali terjadi. Serangan setan bisa membuat orang sakit, tapi kita tidak boleh berpikir setiap kali sakit pasti ada serangan setan. Misalnya kalau lingkungan di sekitar kita polusinya banyak, maka nggak usah setan, maka kita juga akan terkena dengan sakit paru-paru atau pernafasan bermasalah, batuk-batuk begitu. Nah, setan juga berusaha menyerang dengan cara menghalangi berkat-berkat Allah yang seharusnya kita terima, atau membuat kita mudah marah, emosional. Dan ada juga orang yang selalu merasa berdosa, selalu merasa tidak diampuni, padahal dia sudah percaya Yesus, sudah dibaptis. Nah saudara, inilah siasat iblis untuk menyerang kita. Dan saya percaya kalau kita bisa memenangkan peperangan dalam alam roh, maka kita bisa memenangkan peperangan dalam alam nyata. Karena ketika orang Israel berperang melawan orang Amalek, maka
Yosua berperang dengan prajurit yang lain di bawah. Tetapi penentu kemenangan adalah Musa di atas bukit yang mengangkat tangannya. Sementara dia mengangkat tangannya berdoa, orang Israel menang. Kalau dia lemah, maka orang Israel kalah. Makanya ditopang oleh Harun dan Hur sehingga akhirnya mereka bisa keluar sebagai pemenang. Nah, kita juga di dalam peperangan rohani harus menggunakan senjata-senjata rohania. Dalam 2 Korintus 10 ayat 3-5 dikatakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Senjata rohani kita itu bukan bom, bukan senapan. Karena musuh kita kan musuh tidak kelihatan. Kalau misalnya Rusia perang lawan Ukraina, musuhnya masih kelihatan, saudara. Loh, perang lawan kuasa gelap, mana musuhnya nggak kelihatan. Makanya senjata yang kita gunakan adalah senjata rohania. Apa saja senjata rohani? Dalam pembacaan Alkitab tadi kita melihat ada beberapa perlengkapan senjata yang kita harus miliki dan gunakan. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Sekali lagi, ikat pinggang kebenaran. Orang pada zaman dulu itu pakaiannya adalah jubah yang longgar sampai ke lutut. Dan supaya tidak mengganggu pergerakannya kalau dia jalan, apalagi lari mengejar musuh, maka dia harus mengikat pinggangnya dengan tali atau semacam sabuk. Dan ikat pinggang itu disebut dengan istilah kebenaran. Nah, saudara-saudara, kita juga harus menyadari kenapa disebut ikat pinggang kebenaran. Gerak langkah kita untuk maju itu seringkali terganggu oleh kemunafikan, kepura-puraan, karena kita tidak hidup di dalam kebenaran. Kita mengucapkan kata-kata klise secara rohani, puji Tuhan, haleluya, Tuhan dahsyat. Tetapi seringkali kita tidak hidup di dalam kebenaran, sehingga kita kalah karena ada serangan kuasa gelap yang menyebabkan kita menjadi tertuduh, menjadi lemah, dan kalah. Saya ingat satu kali ada seorang penginjil cerita, dia di Jawa Tengah, pelayanan penginjilan kepada para wanita tunasusila. Dan setelah sekian waktu mereka mulai bisa menyadarkan bahwa apa yang mereka lakukan tidak baik. Mereka juga kasih kursus keriting rambut misalnya, kursus menjahit dan sebagainya. Dan wanita-wanita ini mulai berupaya meninggalkan profesi haramnya dan menjadi orang baik-baik. Lalu Injil diberitakan, mereka diajak ke gereja. Aduh, pertama nggak ada yang mau, merasa diri najis, tidak layak. Tapi akhirnya setelah dibujuk, mereka siap. Hari Minggu, satu mobil membawa mereka ke gereja. Dan pada waktu mereka mulai turun, langkah tertunduk, karena mereka sangat merasa tidak layak lah akan dirinya. Tiba-tiba waktu mereka mau masuk ke pintu gereja, kan sudah ada beberapa usher, penyambut tamu tuh yang di depan. Tiba-tiba salah satu wanita tunasusila itu menjerit, saudara. Kenapa? Karena ternyata salah satu pengurus gereja yang menyambut para jemaat yang datang adalah langganannya, saudara. Waduh, rusak seluruh pelayanan yang ada dilakukan selama ini kepada kompleks tersebut. Nah, makanya kita ini kalau mau menjadi orang Kristen sejati, menjadi saksi, ya harus hidup dalam kebenaran supaya kesaksian kita juga tidak rusak karena hal-hal yang seperti tadi. Dan saya percaya bahwa yang bisa menyucikan kita hanya darah Yesus Kristus. Kalau kita berkata, Tuhan, aku orang berdosa, ampuni aku, sucikan dengan darah-Mu, maka Tuhan menyucikan segala dosa kita dan kita menjadi orang benar. Saya teringat Martin Luther, seorang reformator gereja, satu kali mimpi. Dalam mimpinya itu setan datang membawa daftar dosanya dari kecil sampai sekarang. Dan waktu dia baca daftar dosanya itu benar. Waduh, iya saya ingat ya, waduh saya melakukan ini. Waduh, dia jadi tertekan, saudara. Tapi tiba-tiba dia ingat.
Dia bilang, darah Yesus telah menyucikan aku dari segala dosa yang pernah aku perbuat. Dia ambil darah Yesus, dia siramkan kepada daftar dosa itu. Setan dan daftar dosanya hilang dari mimpinya. Keesokan harinya waktu dia bangun, dia sadar bahwa tembok kamarnya itu ada tinta berwarna merah. Rupanya yang dia ambil malam itu bukan dari Yesus tapi tinta merah. Konon kabarnya dia tidak segera membersihkan warna merah itu. Hanya untuk mengingatkan bahwa darah Yesus telah menebus dan memberikan kemenangan. Biar Tuhan membenarkan kita dengan darahnya. Yang kedua, baju zirah keadilan. Baju zirah itu adalah rompi logam untuk melindungi dada dan jantung hati kita. Nah, kita berkata, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Setan itu suka menyerang bagian hati kita, makanya harus dijaga dengan baju zirah. Nah, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8, firman berkata, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. Kenapa disebut baju zirah iman dan kasih? Karena iman bila kita memiliki dengan kuat, maka dia akan mengalahkan ketakutan atau kekhawatiran. Saudara-saudara, makanya ketika kekhawatiran mengetuk pintu hatimu, suruh iman maju untuk membuka pintu itu. Dan ketika melihat iman ada di dalam hati kita, kabur tuh ketakutan, kekhawatiran. Di dalam segala tantangan, kesulitan apapun, percayalah, berimanlah kepada Bapa Sorgawi. Dia tetap duduk di atas tahta. Dia memegang pemerintahan atas hidup saudara. Dan dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Apapun masalahmu hari ini, percaya. Tidak dia mustahil bagi Allah, tidak dia mustahil bagi orang percaya. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara sekalian, Tuhan janji memeliharakan kita. Karena itu jangan gelisah. Percayalah kepada Allah bahwa Tuhan akan buka jalan. Dalam Roma 8 ayat 32 firman berkata, Ia, Allah, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Yesus, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Artinya, Yesus saja rela dikorbankan buat menyelamatkan kita. Masa soal sambal terasi, kebutuhan hidup sehari-hari, Tuhan tidak siapkan untuk kita, saudara. Karena itu jaga hati kita, jangan khawatir. Yang kedua dikatakan baju zirah itu juga bicara soal kasih. Kenapa? Setan seringkali menyerang hati kita dengan menabur benih kebencian. Sehingga kita pahit hati, sakit hati. Tetapi kalau kita selalu menjaga hati kita, maka kita akan berespon positif seperti Yesus. Yang walaupun orang berteriak, salibkan dia. Dia bilang, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Membalas yang jahat dengan yang baik, itu adalah sesuatu yang bisa membuat kebencian sirna dari hati kita, dan kasih itu yang menang dalam hidup kita. Saya pernah ke Berlin dan melihat ada tembok yang pernah memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur. Menurut kisahnya, pada waktu mereka masih belum bersatu, orang-orang Jerman Timur, blok komunis itu suka lemparin sampah ke Jerman Barat. Orang Barat jengkel mau balas lempar sampah, tapi seorang bilang, jangan balas lempar sampah. Karena yang dari timur itu melempar apa yang mereka punya, sampah. Kita kan punya yang lebih bagus, punya makanan, punya pakaian. Jadi tiap kali mereka lempar hal yang buruk, dibalas dengan lempar yang baik. Lama-lama Jermannya bersatu, saudara. Orang juga lama-lama malu hati, mereka lakukan yang jahat dibalas dengan yang baik. Tuhan mau kita hidup di dalam kasih yang mengatasi kebencian. Itu baju zirah yang harus selalu kita miliki. Iman dan kasih. Haleluya. Yang ketiga, perlengkapan senjata yang kita harus miliki adalah kasut atau sepatu. Kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut adalah sandal kulit yang diikat dengan tali ke kaki sampai setengah betis. Dan ini membuat kita bisa bergerak lebih cepat untuk menempuh jarak yang lebih jauh.
Karena pada waktu itu kan bukan jalan aspal, tapi jalan yang berbatu-batu atau bahkan padang pasir, saudara. Nah, saudara tahu aturan perang zaman dulu, tentara kalau lagi tidur tidak boleh melepaskan sepatunya. Sebab kalau tiba-tiba diserbu oleh musuh, maka mereka tidak bingung-bingung cari sepatu dulu. Mereka sudah siap untuk menghadapi musuh tersebut. Kapan saja ready. Nah, kita juga harus menggunakan kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, Tuhan mau agar kita selalu siap dan rela untuk memberitakan Injil. Karena orang Kristen yang menang adalah orang Kristen yang punya kesaksian. Karena kesaksian itu akan menguatkan iman orang lain tapi juga memperkokoh iman kita sendiri. Karena kita memperkatakan tentang Yesus dan kebaikannya dalam kehidupan kita. Wahyu 12 ayat 11, dan mereka mengalahkan dia, setan, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, saudara, mari kita kalahkan siasat iblis yang suka menebarkan hoax, kabar bohong, ketakutan, kekhawatiran dengan menyaksikan Injil, menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Daripada mulut kita dipakai untuk ngomongin orang, ngejelekin orang, mengucapkan kata-kata yang menimbulkan kepahitan hati, karena mungkin saudara BSH, barisan sakit hati, maka lebih baik hati kita dibersihkan karena kita mengenakan baju sirah iman dan kasih, lalu mengenakan kasut kerelaan memberitakan Injil. Ayo kita jadi saksi supaya pekerjaan iblis dipatahkan dan jiwa-jiwa bisa kita rebut untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat adalah perisai iman. Perisai adalah tameng. Tameng yang besar untuk melindungi kita dari panah api dari si jahat. Iblis seringkali menyerang kita dengan panah apinya lewat gosip, lewat godaan. Alkitab bilang lawan dia dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, saudara-saudara, karena itu lawan dengan tameng yang membuat si iblis itu lari daripada kita. Makanya saudara sekalian, kita jangan membiarkan hati kita tidak dilindungi oleh iman yang adalah perisai. Kalau hati kita nggak ada imannya, wah setan menyerang kita. Tetapi apapun masalah yang datang, tutup pintu hati kita dengan perisai iman dan kita akan mengalahkan kuasa si jahat. Yang kelima, ketopong keselamatan. Ketopong adalah topi atau helm untuk melindungi kepala. Dan kita tahu itu bicara bahwa kita harus melindungi pikiran kita. Karena medan peperangan yang paling berat itu adalah dalam pikiran. Dosa direnungkan dalam pikiran dan akhirnya menjadi kenyataan. Kemenangan dalam pikiran akan menentukan kemenangan di dalam bidang-bidang yang lain. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 8 tadi berkata, kita harus berketopongkan pengharapan keselamatan. Pengharapan keselamatan. Apa itu pengharapan? Pengharapan adalah satu sikap yang dengan tenang menantikan satu hal yang baik yang akan terjadi berdasarkan janji-janji Allah di dalam Alkitab. Artinya kita bilang, walaupun saya belum lihat, saya optimis, saya yakin, saya pegang janji Tuhan. Ini pasti akan terjadi. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayo buang pikiran negatif, miliki pikiran Kristus. Marcus Aurelius, seorang kaisar Roma yang juga seorang filsuf, pernah berkata, kebahagiaanmu sangat tergantung dari kualitas pikiranmu. Kalau pikiran kita negatif, maka akibatnya itu akan mempengaruhi seluruh
sel tubuh kita, maka kita cepat lemah, cepat sakit. Ayub pernah berkata, sebab yang kutakutkan itu yang mendatangi aku, sebab apa yang kucemaskan itu yang menimpa aku. Jadi buang pikiran-pikiran negatif itu akan merugikan kita, saudara. Sebaliknya, semua yang benar, semua yang suci, semua yang kudus, yang mulia, yang sedap didengar, pikirkan semuanya itu. Jadi bagaimana kita bisa mengisi pikiran kita dengan hal yang baik? Baca firman setiap hari. Baca firman, firman akan menguatkan kita. Firman membuat pikiran kita yang kotor menjadi bersih. Dan hati kita yang penuh dengan racun-racun hati yang pahit dibersihkan oleh karena firman Tuhan. Dan yang keenam adalah pedang roh. Dan pedang roh adalah firman Allah. Kalau saudara perhatikan dengan seksama, senjata pertama sampai senjata kelima semuanya adalah untuk pertahanan diri, defensif. Tetapi hanya satu pedang roh adalah senjata yang sifatnya ofensif. Misalnya ketopong, itu kan untuk menahan ya. Kasut itu juga kan supaya berperang. Apa kita gunakan untuk menyerang lawan? Helm dibuka, kasut, sepatu dibuka, dilemparin ke musuh kita. Kan nggak begitu, saudara. Tapi untuk menyerang itu adalah pedang roh. Saya percaya bahwa pertahanan yang terbaik adalah dengan cara yang menyerang. Kadang-kadang ada orang kesaksian, waduh setan menyerang saya babak belur, banyak banget masalah terjadi dalam kehidupan. Saudara, Yesus pernah bilang dalam Matius 16 ayat yang 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Dalam terjemahan lain dikatakan, pintu alam maut tidak akan bertahan. Loh, pintu itu kan tidak pernah menyerang kita. Kita yang menyerang pintu. Artinya kita yang harus menyerang si iblis. Perkatakan firman, perkatakan firman. Waktu tiap hari kita baca firman, memperkatakan firman, merenungkan firman, melakukan firman. Itu kuasa kegelapan mundur, ke kuasa kegelapan tersingkir, saudara. Coba lihat waktu Yesus ada di padang gurun. Dia digoda 3 kali oleh iblis. Tiap kali Yesus menang karena dia berkata, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Waktu dia digoda untuk menjatuhkan diri dari bait Allah, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Waktu digoda supaya menyembah iblis, ada tertulis, hanya kepada Allah saja engkau harus berbakti. Makanya kalau saudara melihat iblis, dia itu suka meragukan kita dengan mengutip ayat yang salah. Dan ini yang kemudian dilakukan oleh para bidat. Ayatnya itu tafsirannya yang salah. Sehingga kemudian kok aneh, ayat yang sama yang saya pahami begini kok ini keliru. Itu setan berusaha untuk menyimpangkan. Nah, kita ucapkan firman dengan teguh. Jadi kalau misalnya ada orang yang jelek-jelekin saudara, lalu setan mulai bilang, hajar dia. Dia akan jelek-jelekan kamu. Jangan ikuti kuasa setan. Lawan dengan firman. Kita bilang ada tertulis. Tapi kita mesti tahu apa yang tertulis. Kalau cuma ada tertulis, setan tanya, apa yang tertulis? Kita bingung, nggak tahu. Wah, digetok sama setan, saudara sekalian. Ya, ada tertulis. Apa yang tertulis? Kasihlah musuhmu. Berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Setannya kabur, saudara. Jadi ini 6 selengkap senjata Allah yang menutupi bagian kepala sampai kaki kita, bagian dada kita, seluruhnya diprotek, dilindungi oleh selengkap senjata yang berasal dari Allah. Pertanyaan saya, ada satu bagian yang tidak terlindungi. Ya kan kita sudah mengenakan ya ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan memberitakan Injil, pedang roh, perisai iman, baju zirah, keadilan, ketopong keselamatan. Udah lengkap lah semuanya. Yang belum tertutup apa, saudara? Punggung. Karena punggung itu tidak dilindungi oleh apapun. Sebab musuh di depan kan kita melawan dia. Nah, karena satu-satunya yang tidak terlindungi adalah punggung. Yang pertama, jangan berbalik. Kalau saudara berbalik, backslider, murtad,
lari dari peperangan, berbalik dari kebenaran, ditusuk oleh iblis, dipanah oleh iblis. Makanya tantangan seberat apapun, maju terus bersama Yesus. Jangan mundur, jangan berbalik. Dan konsekuensi yang kedua, selain jangan berbalik, tentara harus saling melindungi satu dengan yang lain. Jangan menikam teman saudara dari belakang. Punggungnya nggak ketutup, aku tikam dari belakang. Wah, itu paling kurang ajar itu saudara. Ya, kita sebagai saudara seiman harus saling melindungi. Kelemahan mereka kita tutupi dengan kekuatan kita. Jangan kalau sudah berdarah, sekalian dibunuh, begitu saudara. Dan kalau kita saling melindungi, kita akan menang. Tentara Roma itu dulu sangat sulit dikalahkan. Karena kalau mereka jalan menyerang musuh, itu tamengnya ya gede-gede dirapatkan dengan semua orang. Sehingga lawan semua terpental, terjatuh dan mereka kemudian bunuh. Makanya kita harus saling melindungi satu dengan yang lain. Siapa di antara kita yang hari ini mau berkata, aku mau berdiri kuat di dalam Tuhan. Aku mau hidup benar, menjaga pikiran dengan firman, menjaga hati dengan iman yang teguh. Aku suka memberitakan Injil Kristus. Dan aku juga selalu ingin memperkatakan firman. Aku juga mau saling mengasihi dengan saudara seiman, tidak menikam. Aku juga tidak mau berbalik, mundur daripada Tuhan. Karena si iblis akan menyerang. Tapi aku mau menang bersama dengan Kristus. Kalau saudara ingin menjadi orang Kristen yang kuat, kokoh, berkemenangan, mari taruh tangan di dada, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah sungguh-sungguh Engkau memelihara hati dan pikiran kami menjadi prajurit-prajurit Kristus yang perkasa mengalahkan setiap tantangan. Kalau ada serangan setan yang menyebabkan masalah dalam keluarga, dalam kesehatan kami, dalam keuangan kami, dalam nama Yesus, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami yakin Tuhan memberi kemenangan bagi kami orang percaya. Berkat atas kami, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.